Tuhan ini kita bisa melihat tentang pemilihan Allah dan juga pemahaman manusia. Yang pertama itu adalah tentang ketulusan hati Paulus. Dikatakan ayat 1 sampai ayat 3 di sana bahwa Rasul Paulus itu sedang sedih hatinya, sedang merasakan sakit hatinya oleh karena yaitu orang Israel ketika dia memikirkan saudaranya secara jasmani, yaitu Israel, di mana dia mendapatkan berkat yang luar biasa oleh Allah, dikatakan itu mendapatkan perjanjian-perjanjian, mendapatkan hukum Taurat, mendapatkan ibadah. Jadi ibadah itu berasal dari Tuhan ya. Jadi bukan dari kita, tapi ibadah itu juga berasal dari Tuhan, diberikan yang pertama kali kepada orang Israel, dan juga janji-janji yang akan datang itu diberikan kepada Israel. Tetapi sayangnya ketika Tuhan Yesus sebagai Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang Israel itu, dan ketika datang ke dunia, orang Israel itu tidak mau menerimanya. Wah, ini yang luar biasanya, luar biasa bandelnya. Mengapa begitu? Karena dia sudah lama berabad-abad menunggu Mesias akan datang. Ketika Mesiasnya sudah datang, justru ditolaknya. Wah, tidak seperti ini Mesias yang aku harapkan. Mesias yang aku harapkan itu langsung turun dari langit dan kemudian langsung memerintah di seluruh muka bumi ini. Jadi orang Israel itu mau tanya, tapi tidak mau prosesnya. Nah, seringkali kita juga begitu ya, kita maunya minta Tuhan langsung supaya Tuhan memberkati, tapi kita tidak melihat prosesnya bagaimana. Dan orang Israel itu sudah lama menunggu prosesnya itu, tetapi ketika tiba waktunya, justru orang Israel menolak Mesias yang sudah datang. Dan hal inilah yang membuat Rasul Paulus itu sedih hatinya. Ya, bahkan Rasul Paulus sendiri yang sudah jelas-jelas berasal dari orang Israel, dan ketika dia begitu antusiasme yang menyala-nyala untuk menghancurkan orang Kristen yang pertama kali, justru didatangi langsung oleh Tuhan Yesus ketika berjalan di dalam perjalanan itu yang akan memusnahkan orang-orang Kristen yang baru itu, yang tidak seberapa jumlahnya, tapi saudara dalam perjalanan itu Tuhan Yesus langsung datang menemuinya. Bukan menemui ketika dia masih dalam kondisi manusia. Dia datang dengan penuh kemuliaan, dan dia dikatakan ketika ada sinar yang turun dari langit itu, sinarnya dikatakan melebihi dari sinar matahari, tetapi tidak membakar, tidak menyakiti, justru tidak. Paulus ini dikatakan saking bersinarnya kemuliaan Tuhan itu, Rasul Paulus itu sampai buta matanya. Dan itu disaksikan oleh rombongannya yang ikut memusnahkan orang Kristen. Dan akhirnya Rasul Paulus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Andreas dan anak-anak Tuhan yang lainnya. Ketika dalam perjalanan itu, Rasul Paulus bersaksi bahwa ditemui oleh Tuhan Yesus. Itu saudara, ketika dia merasa begitu hebatnya untuk dapat menghancurkan orang Kristen, Rasul Paulus dipilih Tuhan untuk menyiarkan berita sukacita, berita membahagiakan, yaitu firman Tuhan ini. Dan ketika Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan, justru Rasul Paulus itu selalu dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Saudara lihatlah di perjalanan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul itu, tidak ada enaknya. Bahkan Rasul Paulus itu dipenjara oleh karena
orang-orang Israel, dan kemudian masuk di penjara sampai akhirnya dia banding ke Kaisar sampai ke Roma dan menyampaikan firman Tuhan itu di Roma, dan sampai di sana akhirnya Rasul Paulus itu mengatakan, ya sudah, kalau memang orang-orang sebangsaku tidak lagi menerima Mesias itu, maka juga aku akan pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan Rasul Paulus itu pergi kepada bangsa-bangsa yang lain itu selain orang Israel. Dan puji Tuhan, firman Tuhan itu diberitakan. Andai kata Rasul Paulus itu tidak dipakai Tuhan menjadikan pemberita firman Tuhan untuk bangsa-bangsa yang lain, kita pun tidak tahu apa peristiwa yang terjadi, dan kita tidak juga menerima Mesias yang sudah turun ke dunia ini untuk menolong kita. Saudaraku sekalian, jelas ya bahwa orang-orang Israel ini begitu menyedihkan. Bahkan sampai hari ini beritanya ini sampai terjadi orang-orang Israel ini. Kalau saya mengatakan pada istri saya, itu bukan orang Israel, Alkitabiah saja. Mengapa? Karena kalau orang Israel Alkitabiah, menurut firman Tuhan itu ada 12 suku. Nah, yang sekarang ini nggak ada, nggak jelas sukunya, tapi ada keluarganya, famnya ada, marganya ada, tapi sukunya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada suku Yehuda, ini harus jelas suku Yehuda, tapi famnya yang muncul. Jadi orang Jawa nggak jelas, orang Jawa itu suku Jawa nggak punya marga, tapi sukunya ada sampai hari ini. Ya, sejak dahulu sampai sekarang masih ada, karena orang Jawa tidak pernah diusir dari negaranya, ngerti ya? Tidak ada pengusiran dari negaranya. Kalau merantau ya, orang Jawa di seluruh dunia itu ada, karena saking besarnya sukunya dan merantau kemana-mana. Di luar negeri sekarang terkenal orang Jawa itu menjadi YouTuber, menikah dengan bangsa Korea, jadi YouTuber di sana, yang nonton orang Indonesia. Kan orang Indonesia senang kayak itu. Wah, hebat dia, jadi ini keluarga Korea, lalu menikah dengan Jepang, buat YouTuber dan terkenal. Yang terkenal bukan di Jepangnya, orang Indonesia yang nonton, karena orang Indonesia kan berapa, hampir 300 juta. Lah kalau yang nonton 10 juta aja kan udah hebat, ya kan? Terus ada yang menikah dengan Jerman, lalu buat YouTuber di Jerman. Yang terkenal apa di Jerman? Enggak, yang terkenal di Indonesia. Bingung nontonnya. Wah, nonton ini, nonton itu, nonton ini. Saya juga heran seperti itu, dan itu gayanya orang Indonesia, terutama orang Jawa. Ya, orang Jawa itu tidak musnah, tapi orang Israel nggak jelas. Karena pada waktu itu orang Israel satu adalah orang Israel yang murni dan orang Israel yang campuran. Campuran itu adalah Samaria, di mana Tuhan Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria itu, karena ini adalah orang Samaria ini orang Israel tapi sudah menikah dengan suku-suku bangsa yang lain. Ya, di mana Nebukadnezar menaruh di Samaria suku-suku bangsa yang lain campur itu, saling menikah lah di situ. Nah, yang asli tidak ada. Kemudian yang asli ini akhirnya musnah ketika tahun 70 itu, yang terakhir itu dimusnahkan oleh Romawi dengan jenderalnya Titus. Orang Israel bubar, ibadahnya bubar karena bait Allahnya dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Nah, luar biasa, adalah batu yang gede-gede itu, dan sekarang tinggal tembok ratapan itu lapis emas. Bisa bayangkan tembok yang kita lihat itu sekarang, tembok yang gede besar batunya, tembok ratapan itu, apalagi bait Allahnya yang sekarang ini diperkirakan itu ada masjid berdiri di situ. Nah, di bawahnya itu orang Israel sedang gali-gali di situ untuk mendirikan bait Salomo lagi. Ya. Dan
itu semua dilapisi emas. Dan makanya murid-muridnya lihat dulu bangunan ini megah banget karena di dalamnya itu dilapisi dengan emas. Ketika melihat itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Nanti batu ini tidak akan sesuai semua pada roboh. Karena apa saudara? Ketika Jenderal Titus itu masuk di Yerusalem, emasnya tidak rugi, ya kan? Emas punya semua dicokeng semua. Karena ditempeli akhirnya apa akibatnya? Ya lama nggak lama batu itu kan ya bisa hancur lapisan emas. Dan kemudian ada sela-selanya. Itu kan ada emasnya juga di sela-selanya. Wah dicokeng juga. Akhirnya batu sana tidak tersusun dengan rapi karena Romawi itu mencari emasnya. Ya, salah satunya pasukan Jenderal Titus itu. Dan sejak itulah orang Yahudi itu runtuh, ibadahnya runtuh, janji-janjinya Tuhan yang ditolak itu akhirnya pergi, dan suku-suku Israel itu pergi berpencaran ke seluruh dunia. Baru datang itu setelah Perang Dunia Kedua. Nah, itu berapa tahun itu? Sejak tahun 70 lalu ditambah dengan Perang Dunia Kedua. Wah, itu kan 200-an tahun. Jadi orang Israel itu sudah campur bau gak jelas. Yang masih ada keturunannya, itu ngaku-ngaku. Ini keturunan Israel. Tapi berapa buyutnya udah gak jelas. Jadi ini contoh orang Indonesia kan sedang menaikkan gengsi dari sepak bolanya. Nah, sepak bolanya itu nggak maju-maju, orang Indonesia sendiri yang maju-maju. Akhirnya mencari gimana caranya mencari pemain sepak bola yang luar biasa menjaga jelek langsung jadi. Karena orang Indonesia juga bertahun-tahun melawan dulu. Nah, punya istilah keturunan siapa? Keturunan Indonesia. Ternyata keturunan itu paling banyak orang Belanda. Karena mengapa orang Belanda? Orang Belanda kan menjajah di Indonesia. Pada waktu tahun 60-an itu diusut semua oleh presiden kita yang pertama itu kira-kira 300 sampai 400 ribu orang keturunan Belanda dan keturunannya mau mati atau kembali ke Belanda. Jadi orang semua tidak di sana. Ketika sudah seperti ini, sepak bolanya nggak maju-maju, keturunannya diambil. Kan keturunan. Wah, akhirnya sepak bolanya Indonesia mulai meningkat. Saya bilang, dulu temuannya usir, sekarang keturunan. Ya nggak apa-apa lah keturunannya, jadi kan manusia ya. Lalu dikatakan jaraknya asal ada neneknya, kakeknya sampai ke bapaknya. Udah stop sampai di situ. Jadi nenek moyangnya yang nggak boleh sampai dengan nenek mbahnya sama bapaknya baru diakui. Nah ini orang Israel udah bertahun-tahun, tahun 70 sampai tahun dunia Perang Kedua mengaku orang Israel asli, semua masuk. Makanya namanya gerakan Zionis. Nah, namanya Zionis itu Sion itu adalah kota Allah. Ya, di mana disebutkan itu kota Allah, kumpulnya anak-anak Tuhan yang memuliakan. Itu orang Israel yang merasa keturunan orang Yahudi itu kembalilah tahun berapa itu? 40-an ya oleh Inggris itu. Tahun 1920 oleh Inggris. Dan kemudian dikomando Inggris untuk kembali, termasuk dari keturunan dari Jerman dan Britania, terus ke sana akhirnya mendirikanlah Israel itu sekarang. Dan orang Israel ini tingkah lakunya tetap aja sesuai dengan zaman Tuhan Yesus, tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hari ini kira-kira yang pernah saya baca artikel itu cuma 5.000 orang Yahudi yang menyembah Yesus. Tapi orang Kristen lainnya itu banyak yang menyembah Yesus, tapi bukan tulen keturunan orang Yahudi. Dan saudaraku, inilah yang gambaran ini. Oke, yang kedua dikatakan bahwa tidak semua orang
Israel itu yang disebut orang Israel, ya dikatakan Pak Yohanes ayat 4 ya, ayat 4 kalau salah sampai 7 ya, itu bicara soal orang Israel. Dan ya terus ayat 5 ini ya saudara, terus yang dikatakan kehebatan orang Israel ini menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia, tetapi orang Israel tidak mau menerimanya. Ya, terus kemudian ayat 6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ngerti ya maksudnya ini kan? Jadi tidak semua orang yang tadi yang dianiaya zamannya Romawi tahun 70 lalu mencar di seluruh dunia, lalu kembali ke Israel sekarang tahun 1920 dipimpin oleh Inggris itu masuk ke Israel yang namanya gerakan Zionis itu, gerakan kembali ke Sion. Tetapi orang Israel yang di sana itu masih ada yang tidak kemana-mana. Sejak tahun 70 itu kan ada sebagian orang Israel yang ngumpet aja di situ. Jadi turun-turunannya itu masih ada. Dan ini yang dinamakan orang Israel asli. Tapi juga tidak ada 12 suku. Jadi sudah tidak jelas 12 suku. Itu tuh bukan Yahudi. Ini sudah campuran. Tapi orang Israel asli yang tidak pergi dari pemusnahan Jenderal Titus itu. Ya, itu masih ada di situ. Dan itu hanya tujuannya apa? Hanya memuliakan nama Tuhan dan tetap saja menunggu Mesias datang. Nah itu paling aneh. Yang sudah merantau juga tetap saja menunggu Mesias datang. Dan itulah firman Tuhan ini yang mengatakan kepada kita. Rasul Paulus sendiri mengatakan, ya tidak semua orang Israel itu disebut orang Israel. Jadi maaf ini ngomongnya, orang Batak semua itu orang Batak? Enggak, kayak gitu. Makanya saya kalau bicara dengan orang Batak, saya dari Medan Pak. Oh Medan, iya Pak. Warga Simanjuntak. Oh itu ada Simanjuntak. Nah, maaf saya tanya, Simanjuntak asli atau bukan? Oh dia kaget. Hah? Asli, Simanjuntak asli. Yang punya ada Simanjuntak yang palsu. Ada. Yang mana yang palsu? Saya orang Jawa menikahkan dengan orang Batak, lalu dikasih nama warga Simanjuntak kan gitu. Orang Jawa warganya Simanjuntak. Yang ini palsu ya. Jadi Simanjuntak tapi palsu karena apa? Tidak asli. Ada orang Israel yang seperti ini berasal dari Israel, tapi sudah karuan campurannya, keturunannya sudah tidak jelas. Kan dari zaman tahun 70 sampai 1920 berapa tahun itu? 1000 tahun lebih, sudah tidak jelas ya. Oke, ayat berikutnya katakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ngerti nggak ini maksudnya? Ya. Jadi tidak semua keturunan Abraham itu disebut anak Abraham. Abraham punya anak berapa? Bapak Abraham punya anak banyak sekali. Ya, punya berapa Abraham anaknya aslinya? 2. Ya. Namanya siapa? Ismail dan Ishak. Tapi yang dianggap keturunan Abraham siapa? Ishak. Betul ya? Karena Ishak itu yang disebut keturunanmu. Sedangkan Ismail itu tidak disebut keturunan Abraham oleh karena dari pembantunya Ishak. Kan gitu, pembantunya Ishak, bibitnya kalau dikasihkan ke
Abraham, karena kamu tua sebentar lagi mau mati, umurmu kan sudah hampir 100 tahun. Oh udah, kalau memang aku mandul ini loh, pembantuku budaku ambil untuk jadi istrimu supaya ada keturunan dari kita. Dan anaknya juga itu tidak punya hak apa-apa saudara, kecuali Sarah yang punya hak. Jadi kalau dia melahirkan itu anaknya Sarah, karena ibunya Ismail itu adalah budaknya Sarah, gitu ya. Dan tapi dalam perjalanan waktu bertengkarlah anak budak ini, itu saling menghina. Bahasa kasarnya, kamu ini istri sah tapi gak punya anak. Lalu bukan istri sah, aku budak tapi punya anak. Ya, anaknya kepada anaknya Abraham. Dan terjadilah perpecahan keluarga Abraham itu sampai hari ini akibatnya karena Abraham itu tidak menunggu firman Tuhan, dia akibatnya perselisihan terjadi sampai hari ini. Yang satu ikut Ishak, yang satu disebut Ismail. Tapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa kita itu mengikuti keturunan Ishak, oleh karena Ishak itulah yang disebut anak keturunannya. Keturunan dari mana? Abraham dan Sarah. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini saudara ya, yang membedakan itu. Nah, terus ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Dan inilah kita itu termasuk dari sini, karena kita mengikuti keturunan Ishak itu, saudara-saudara, dari keturunan Ishak itu menurunkan Mesias, dan di dalamnya itu oleh karena kita percaya kepada Mesias, maka saudara dan saya itu disebut anak-anak Allah, bukan karena daging, karena kita ini percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tarik keturunannya itu dari Ishak. Nanti ya, jadi saudara boleh berbangga hati menyebut aku ini anaknya Abraham. Dari mana? Ini sejarahnya. Karena kita bukan anak-anak daging. Ngerti nggak? Kita bersyukur bahwa kita ini termasuk keturunan Nabi, tapi bukan secara daging, tapi secara roh, yaitu anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Haleluya. Jadi kita ini sebenarnya luar biasa, saudara. Makanya kalau kita disebut anak-anak Allah itu bukan karena Allah itu beranak. Analoginya itu adalah karena kita termasuk di dalam anak perjanjian. Luar biasa. Oke, terus saudara, keuntungannya karena kita disebut itu, sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ini perjanjiannya Allah dengan Sarah itu, yaitu ketika pada waktu ini, jadi nggak tahu waktu ini ketika bertemu dengan malaikat itu apakah hari Selasa atau hari Rabu, saya nggak tahu. Yang penting hari ini. Jadi kalau menurut firman Tuhan ini, hari ini ya terus, dimana besok ya hari ini, saudara datang lagi besok hari Kamis ya hari ini, ketika saudara datang pada hari Sabtu ya hari ini, ya. Jadi waktu Tuhan itu mengatakan hari ini tidak terbatas hari apa, tapi setiap kita anak Tuhan itu datang kepada Tuhan hari ini. Jadi luar biasa, saudara berdoa kepada Tuhan. Saya sudah berdoa loh, kapan? Hari Kamis. Ketika saudara datang hari Kamis, itu sudah lewat, karena Tuhan tidak menganggap hari Kamis, tapi Tuhan berdiri atas hari yang ada yang saudara lewati ini hari ini. Jadi nggak peduli saudara berdoa Rabu, Kamis, Selasa, nggak perlu persoalan dengan hari apa, jam berapa. Tapi pada saat itu kita berdoa, itu namanya di hadapan Tuhan itu hari ini. Luar biasa. Jadi Tuhan menyertai kita sampai hari ini,
Tuhan itu menolong kita bukan tahun depan, hari ini. Kalau saudara besok melewati hari Senin itu termasuk hari ini. Tuhan menolong kita. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi Tuhan itu datang oleh karena Tuhan itu menyertai keturunan dari Iska termasuk kita. Oke, ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Iska bapak leluhur kita. Itu ya, jadi dari Sarah, kemudian Ribka, Ribka ini ada cerita nggak Ribka ini? Ada yang istimewa kan dari Ribka? Itu dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada kita. Ini luar biasa. Jadi firman Tuhan ini jelas untuk ditujukan kepada orang Israel. Jadi yang dimaksud di sini oleh firman Tuhan ini bahwa setiap anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus itu termasuk keturunan orang Israel. Ngerti nggak? Israel apa? Israel rohani yang berdasarkan dari keturunan Iskak itu. Jadi kita juga disebut, makanya ada orang yang menyebut orang Kristen itu keturunan orang Israel. Ceritanya dari mana? Ceritanya dari sini. Bukan langsung jadi, tetapi jadi rohani, yaitu karena kita mengikuti Iskak itu. Karena Iskak itu terus kemudian menurunkan Mesias, dan kita percaya kepada Mesias, maka saudara dan saya ditarik garisnya ke sini. Ya, jadi kita ini termasuk orang-orang Israel rohani karena ini. Ya. Jadi kita tidak boleh merasa lalu bangga kalau keluar dari gereja. Aku ini keturunan orang Israel. Di keren saudara, kalau di luar, kalau kita mengatakan orang Israel, kita digebuki orang nanti. Ini orang Israel ya. Ini sudah mengambil Palestina. Orang nggak bisa membedakan mana Palestina, mana itu teroris, dan nggak bisa menjelaskan bagaimana orang Israel, mana orang Israel asli, nggak jelas. Pokoknya setengah mati kita Palestina. Sampai presiden kita sampai nutup setengah mati gitu ya. Sudah tahu ya gitu. Ini presiden mau pensiun malah nutup. Saya lihat itu sudah geli. Karena firman Tuhan itu mengatakan apa? Berdoalah untuk Yerusalem, karena dengan berdoa untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau mengutuk Israel, maka engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Ada yang firman Tuhan dalam dirinya. Jadi bahaya banget. Nah, untuk kita tidak mendukung Israel, tidak mendukung Palestina, tidak jadi masalah. Tapi kita berdoa supaya orang Israel dan Palestina itu hidup dalam kedamaian, ya, damai. Masa orang Indonesia pun dengan berapa 770 lebih suku pukul, malah saling menikah satu sama lain. Nah ini suku bangsa cuma satu, Palestina sama Israel perang sampai hari ini, sudah gak jelas. Ya, jadi Palestina juga banyak orang Kristen, ya, orang Kristen juga banyak. Jadi orang Indonesia mati-matian membela Palestina, perlu dipertanyakan yang dibela Palestina yang mana? Karena Palestina ada Kristen, juga ada yang Islam, ada yang teroris. Kan begitu. Oke, ayat 11. Nah, disinilah sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana tentang koinannya juga bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Jadi saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan, tapi kita juga harus meresponnya. Ngerti ya? Jadi kita harus meresponnya, karena bukan berdasarkan perbuatan. Jadi saudara langsung dipilih Tuhan, kita pilih jadi orang Kristen, pilih jadi orang Kristen. Lalu yang nggak dipilih juga usah, karena kalau nggak dipilih masuk neraka, yang dipilih masuk. Tidak seperti itu.
Tapi Tuhan memanggil kita, maka kita juga harus meresponnya panggilan itu. Kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan, kita juga menjadi sia-sia. Dan sampai hari ini kita boleh merespon panggilan Tuhan. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah salah satu keturunan Abraham rohani, di mana kita mengikuti Iskak rohani dan kita mengikuti Mesias itu, dan kita disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau sudah disebut, kamu disebut anak-anak itu apa? Salah satunya urutannya itu ini penjelasannya. Ialah firman Tuhan ini menolong kita untuk kita tetap teguh sampai hari ini. Kita harus bersyukur bahwa dengan adanya peperangan bangsa melawan bangsa itu, maka jelas itu tandanya bahwa Tuhan itu akan datang kedua kalinya dan menjemput anak-anak Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah firman ini boleh menetap dalam pikiran dan hati kami, dan kami boleh bersukacita karena kami disebut keturunan Mesias, karena kami menjadi anak-anak-Mu, karena beriman atas keyakinan yang Tuhan berikan kepada kami, panggilan kepada kami, sehingga kami menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam rencana-rencana-Mu yang tidak pernah gagal, sehingga kami boleh menikmati kasih dan pemeliharaan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.